mensedekahkan harta itu bagian daripada syukur. Maka kelihatannya hilang. Enggak, nanti Allah SWT akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, begitu juga ilmu. Begitu juga segala apa saja nikmat-nikmat yang kalau kita ini digunakan untuk perkara ketaatan, maka janjinya dua. Allah SWT akan nambah. Maka tambahan-tambahan tadi, tambahan-tambahan ziyadatul khair, tambah kebaikannya, tambah macam-macam kebaikan. Maka dikatakan bahwasanya wa syukru yakunu fis sarra wad dharra, fa syukru fil bala bis sabri war ridha. Syukur itu tidak hanya di saat senang, tetapi di saat sempit kita syukur dengan bersabar dan ridho, tidak protes kepada Allah. Jadi syukur itu bukan di saat senang, tapi ya di saat senang dan susah. Maka syukurnya di saat susah dengan sabar dan ridho tentang keputusan Allah, tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makom tertinggi, kedudukan tertinggi. Kedudukan tertinggi itu adalah syukur di saat senang dan di saat susah. Nah, di saat senang ya biasa orang mengatakan alhamdulillah di saat senang, tapi bersyukur di saat sempit, di saat susah. Apa syukurnya di saat susah? Syukurnya di saat kita susah adalah dengan sabar dan ridho. Syukur di saat sakit. Apa syukurnya orang sakit? Dengan sabar dan ridho. Syukur di saat miskin. Apa syukurnya orang miskin? Sabar dan ridho. Sabar dan ridho, ini syukur. Nah, maka kalau orang itu bersyukur di saat senang, di saat kaya, itu umumnya orang biasa bersyukur. Kalau tidak bersyukur kelihatan, nah ini orang tidak bersyukur. Nah, jadi yang syukur itu bukan orang yang senang saja, juga bersyukur orang yang sedang susah. Apa susahnya orang? Apa syukurnya orang susah? Misalnya susah ketika sakit, ketika miskin. Apa syukurnya di saat susah? Syukurnya di saat susah dua, dengan sabar dan ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makom tertinggi karena tidak semua orang sampai kepada sabar dan ridho. Masya Allah. Jadi ketika ada orang itu sakit kemudian bisa sabar dan ridho, maka dia masuk orang yang syukur. Karena sabar dan ridho itu adalah macam-macam nikmat yang diberikan Allah di saat sabar. Kalau orang itu sakit, kemudian sabar, diberi macam-macam nikmat yang diberikan Allah kepada orang di saat sempit. Di saat sakit kok bisa sabar, maka sabarnya adalah nikmat. Dan itu bagian daripada syukur di saat sempit. Masya Allah. Ada seorang ulama ahli hikmah, Ibnu Athaillah, mengatakan siapa yang tidak mensyukuri nikmat kecil maka tidak akan sanggup memikul nikmat yang besar. Maka wurudul imdad biqadaril isti'adzah. Jadi tambahan-tambahan macam-macam nikmat itu akan dicurahkan oleh Allah sesuai dengan kesiapan hati kita. Kalau hati kita ini siap untuk menerima nikmat yang lebih banyak lagi, maka Allah SWT akan menambah lagi. Maka ini bagian yang perlu kita usahakan. Dan setiap orang yang hidup itu harus syukur dan sabar. Syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika dapat musibah, dan sabar ketika dapat musibah itu syukur tertinggi. Ya, kalau orang sakit, orang miskin, terus sabar. Nah, sabarnya itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar ketika miskin itu nikmat, maka perlu disyukuri. Alhamdulillah. Maka dalam kitab Ad-Dasuki disebutkan la yastati'ul abdu
asyukra hakikata syukri. Seorang hamba tidak akan pernah mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika hamba itu bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka syukurnya itu sendiri adalah nikmat yang perlu disyukuri. Ketika bersyukur lagi, perlu disyukuri lagi. Ketika bersyukur lagi, perlu disyukuri lagi. Jadi syukur itu adalah nikmat. Dan syukur itu diantaranya adalah apa namanya, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Jadi intinya, aku telah beri kamu, kata Allah, nikmat-nikmat yang banyak, maka di antara bentuk syukurnya sholatlah kamu, berkorbanlah kamu. Jadi sholat itu bukti bahwasanya taat kita kepada Allah, itu adalah bagian daripada bentuk syukur terhadap makanan yang dimakan. Maka kalau orang itu makan, doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah engkau berkahi kami, fima razaqtana, dalam segala apa yang kau rizkikan kepada kami, wa qina adzabannar, jaga kami daripada siksa api neraka. Itu doa sebelum makan. Setelah makan, syukur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah ngasih kami minum, Engkau telah ngasih kami makan, Engkau telah ngasih kami minum. Wa ja'alana minal muslimin, dan terima kasih Allah, Engkau jadikan kami orang-orang Islam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu hatta fatara qadamahu. Baginda Nabi Muhammad SAW sholat panjang-panjang hatta fatara qadamahu, sampai kaki beliau itu bengkak, melentung seperti orang kena knalpot, saking lamanya berdiri. Faqila lahu ataf'al hadza wa qad ghufira laka. Siti Aisyah ini bertanya, kenapa engkau masih mengerjakan seperti ini padahal engkau seluruh dosanya diampuni? Maka baginda Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura. Saya begini ini ingin jadi hamba yang banyak syukur.